tua. Tidak lupa beri semangka. Wahai semuanya, marilah jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah Mil 5 Bengkulu Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf Mil 5 Bengkulu Tengah, dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Susunan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Acara inti ceramah agama. 4. Pembacaan doa. 5. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Ahmad Syafin dan sari tilawah oleh Fadilah. Kepada Syafin dan Fadilah, waktulah tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul 'azim. Pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan
kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembacaan Al-Quran dan sari tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah. Amin, amin ya robbal alamin. 3. Acara inti ceramah agama disampaikan oleh Bapak Guru kita, Pak Hamka. Pada Pak Hamka, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Dan serempak. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'ina umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Min 5 Bengkulu Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Min 5 Bengkulu Tengah, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, kesempatan hingganya kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salam tak lupa juga kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana salawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina
wa ala alihi tayyibin. Dengan harapan semoga nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Mau dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Mau? Banyak-banyaklah bersolat. Tidak usah pelit, tidak usah sombong. Ini disuruh sholawat susah sekali. Tanya mau masuk surga? Mau. Suruh sholawat tidak mau. Padahal sholawat itu perbuatannya ringan, tapi akan memberatkan pahala kita. Bapak Ibu, anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Pak minta satu, kalau Pak ini lagi ceramah, tolong jangan ceramah juga di belakang tuh, di depan. Pak tuh kalau ada fokus kadang tuh, depan ceramah, yang itu ceramah juga. Yang ceramah tambah ceramah sama dengan ribut nanti, tidak tahu. Apa nak? Ada kuis tak? Mana busana ada? Supaya ini agak tertib dikit. Tadi sudah dibacakan surat Ahzab ayat 21 oleh qori kita, yaitu Ustadz Syafin. Insya Allah amin ya rabbal. Doa itu doa pahamkah? Insya Allah akan menjadi Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya telah ada pada diri Rasulullah teladan baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang selalu menyebut dan mengingat Allah. Ada 3 nanti Pak akan jelaskan. Tapi sebelumnya kita akan mengenal sedikit tentang panutan kita, sanjungan kita, tokoh agung, makhluk yang sangat mulia. Siapakah dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak tanya dulu, Nabi Muhammad tuh punya ayah. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama pamannya? Pintar semua ibu kepala. Ya, harus tahu. Kalau kita mau cinta kepada seseorang, kita harus kenal keluarganya, kenal siapa dia, di mana tinggalnya, ya, apa kelebihannya, apa keistimewaannya, harus kita kenal. Ya, kalian kenal dengan seseorang, pasti kalian tahu semua tuh. Hobinya apa, tinggalnya di mana, siapa orang tuanya, siapa nama lengkapnya. Biasanya kan? Nah, ini baginda Rasul, manusia yang agung, harus kita kenal. Sedih kadang tuh anak-anak, ya Pak, Ibu, ditanya siapa nama ayah Nabi Muhammad, lupa. Bukan lupa, memang udah tahu kadang. Ya, siapa nama ibunya? Siti Khadijah katanya. Nama ibu Muhammad Siti Khadijah. Ya, jadi kita harus mengenal siapakah Nabi Muhammad itu. Karena kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Nabi Muhammad
uswatun hasanah. Contoh-contoh yang baik. Ini apa yang cewek nih? Sibuk cewek nih. Ya, yang depan ceramahnya sibuk sendiri. Kita lanjut ya. Lalu apa yang harus kita contoh? Apa yang harus kita teladani? Yaitu sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini sebelum lahir, ya, di Arab itu, ya, terkenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu artinya apa? Zaman kebodohan. Jadi masyarakat Arab itu sebelum datang Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir, kehidupan mereka sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Padahal sebelumnya sudah ada agama Nabi Ibrahim, lalu dilanjutkan Nabi Ismail. Tetapi apa? Agama Ibrahim, agama Ismail ditinggalkan. Mereka memiliki kepercayaan sendiri. Apa kepercayaannya? Salah satunya menyembah patung. Ada yang kenal gak? Ada yang tahu gak patungnya apa? Itu apa tuh? Di SKI ada. Apa patungnya? Ada patung Hubal, ada patung Lata, ada patung apa lagi? Manat, ya, yang terkenal. Jadi patung-patung itu mereka sembah sebelum datangnya Islam. Mereka sembah. Apalagi percayaannya? Waktu itu ada yang namanya agama Majusi, menyembah api. Sebelum datang Islam, di Arab itu banyak memiliki kepercayaan. Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati, kita lanjutkan. Ya, jadi saya menyedihkan. Mereka sudah ditinggalkan agama Ibrahim, agama Ismail, tetapi mereka sudah melenceng jauh. Sudah meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Lalu selain kepercayaan tadi, ada lagi agama-agama lain. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama menyembah bintang. Bintang mereka sembah, matahari mereka sembah, bulan mereka sembah. Itulah kepercayaan mereka sebelum datangnya Islam dan lahirnya Nabi Muhammad. Lalu apa lagi, Pak? Kebiasaan buruk mereka banyak sekali. Ya, orang Arab pada waktu itu suka minum homer. Apa itu homer? Minuman keras. Ya, minuman keras. Apalagi, Pak? Suka berjudi, mengandu nasib. Itu hobinya, hobi yang buruk. Apa? Jatuh wanita-wanita direndahkan. Ya, waktu itu wanita-wanita direndahkan. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, ada sedikit salawat penggalan saya. Sama-sama ya. Oke, mau? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Itu sangat menyedihkan. Maka dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Pada waktu itu agama Ibrahim ditinggalkan. Mereka menyembah patung. Tadi sudah sebutkan patung-patungnya yang terkenal. Ya, kalian sudah belajar di SKI. Ya. Lalu apa lagi kebiasaan buruk mereka? Ya, mereka itu
merendahkan kaum wanita, suka berperang, dikit-dikit perang. Itu kebiasaan buruk mereka. Lalu Allah utus seorang nabi terakhir, nabi yang agung, manusia pilihan, manusia yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lahir pada tanggal berapa lahirnya? Ada tahu? 12 Rabiul Awal. Kita dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Karena ada penyerangan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Coba kita sama-sama baca Al-Fil. Apa Al-Fil? Apa? Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yuk, baca semua. Alam tara kaifa fa'ala Musa bi ashabihi. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Wa Allah abadikan di surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Mereka dipimpin oleh Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Menjelang manusia agung mau lahir, yaitu Nabi Muhammad mau dilahirkan. Ada penyerangan Ka'bah oleh Abraha dan pasukan bergabung. Lalu Allah kirimkan burung apa namanya? Ababil. Lalu dilemparkan kerikil dari neraka. Ya, batu yang di neraka. Kerikil sama batu sampai. Ya, sampai. Nah, batu ada yang besar tapi kerikil kecil. Nah, lalu dilemparkan dengan pasukan bergajah. Mereka seketika mati. Lalu ayat terakhir tadi, mereka seperti daun-daun dimakan ulat. Ya, mati mereka. Allah selamatkan Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, maka dikenal dengan tahun gajah. Lalu ketika lahir Nabi Muhammad, kakeknya tahu, ya, lalu Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah menggendong cucunya, yaitu Nabi Muhammad. Lalu digendong masuk ke dalam Ka'bah dan didoakan. Pada hari ke-7, kakeknya Abdul Muthalib mengadakan syukuran. Lalu diberi namanya Muhammad. Artinya apa? Orang-orang yang terpuji. Namanya orang-orang terpuji. Siapa yang beri nama? Kakeknya Abdul Muthalib. Kebiasaan orang Arab, ketika ada anak lahir, ibu-ibu pedesaan mencari. Karena orang Arab itu punya kebiasaan, kalau ada anak lahir, dia diasuh oleh ibu-ibu dari desa. Karena mereka beranggapan ibu-ibu dari desa itu tempatnya masih orisinil, masih asli, masih terjaga ininya, tempatnya. Maka orang Arab waktu itu punya tradisi, kalau ada yang lahir, banyak yang dari desa mencari siapa yang mau diasuh, nanti diupah.
Lalu datanglah Halimatus Sa'diyah untuk mencari anak asuhan. Keliling-keliling, gak ketemu-temu, gak ada lagi yang mau diasuh. Tinggal satu lagi, anak yatim, ditinggal bapaknya, yaitu Muhammad. Ragu-ragu, anak yatim. Dan bukan dari keluarga yang kaya raya. Karena mereka kan mau minta upah tuh, ada upahnya. Karena yang ngasuh ini orang miskin, ya ada upahnya. Lalu Halimah tadi didesak oleh suaminya, tidak apa-apa, ambil aja. Lalu mereka datang ke tempat Aminah untuk mengasuh Muhammad dengan membawa onta yang kurus, ya onta yang kurus. Karena Halimah ini orang miskin, ontanya juga miskin juga, kurus, ya. Lalu karena sudah terisi, Nabi Muhammad dibawa oleh Halimah dan suaminya ke tempatnya, ya, ke tempatnya, ke desanya. Nah, pas di perjalanan ada keajaiban, ya, yang ditunjukkan oleh Allah. Tiba-tiba onta ini kuat tenaganya, banyak mengeluarkan susu. Nah, itu baru permulaan, sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini menunjukkan mukjizatnya. Allah tunjukkan bahwa ini calon Nabi. Lalu berubah Halimah itu dari miskin mulai berubah ekonominya. Mulai susu ontanya banyak, ekonominya mulai sudah bangkit lagi. Senang Halimah, berarti Nabi Muhammad ini membawa keberkahan, membawa keistimewaan. Lanjut cerita, udah diasuh. Pas waktu kecil diasuh oleh Halimah, Nabi Muhammad ini sudah ada tanda-tanda kenabiannya. Dia sering didatangi oleh malaikat Jibril. Sesudah itu datang lagi malaikat mengucap salam, lalu dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, segumpal darah hati, lalu dicuci dengan air Zam-Zam, dibuang penyakit-penyakit yang buruk-buruk. Penyakit hati ini kan adok, bohong, iri, itu penyakit hati, dibuang, dicuci dengan air Zam-Zam. Muhammad kecil tidak merasakan sakit, sudah dibersihkan oleh dua malaikat, lalu dikembalikan hatinya dan ditutup kembali dadanya. Itu masih kecil, sudah ada tanda-tanda kenabian. Menjelang umur 5 tahun dikembalikan ke ibunya Aminah. Dan umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya sampai 8 tahun. Kakeknya juga meninggal dunia. Lalu dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib sesuai dengan wasiat kakeknya. Hai Abu Thalib, ketika saya meninggal, kata Abdul Muthalib tadi, saya serahkan asuh Muhammad. Paman Nabi Muhammad itu banyak, bukan Abu Thalib aja. Ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, paman kandungnya, adik ayahnya, yang terkenal dalam surat Al-Lahab, Tabbat Yada. Cuman Abu Lahab ini pamannya kafir, yang memusuhi Muhammad. Itu cerita singkat tentang Nabi Muhammad. Karena waktu kita terbatas ya. Lalu ya, itu cerita singkat tentang Nabi Muhammad. Kalian sudah belajar di SKI ya. Lalu apa yang dapat kita ambil? Yaitu teladan.
akhlak mulia Muhammad. Apa akhlaknya yang terkenal? Nabi Muhammad itu terkenal dengan jujur. Apa itu jujur? Tak pernah berbohong. Berkata sebenarnya. Kalau ayah ngomong, Pak, izin Pak, mau kemana nak? Ke WC. Pasti WC, tidak masuk WC. Tegak-tegak baik. Tidak ke WC kan itu. Dan nabi-nabi yang lain, yaitu jujur, berkata apa adanya, berkata sebenarnya. Yang makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan Islam saja, semua manusia di alam semesta ini. Maka diutus Nabi Muhammad. Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, Musa untuk Mesir, tapi Nabi Muhammad selain untuk Muslim, dia diutus untuk manusia di alam semesta. Itu yang pertama. Di depan rumah lagi melihat anak-anak Pak, anak madrasah tak jujur, bohong, yaitu amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Kalau orang tua nyuruh titip ini untuk duit komite, jangan dijajani. Berarti tidak amanah. Ya, tidak boleh dijajani. Ini untuk bayar komite ya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Orang nitip pesan kita sampaikan, orang nitip duit kita jaga. Ini orang nitip duit kita jajani, orang nitip pesan tidak kita sampaikan. Berarti kita tidak aman. Ada lagi contoh yang bagus. Amanah dari orang tua. Nak, sekolah yang benar, tidak boleh main-main ya. Iya Pak, iya Bu, tapi sampai di sekolah teorinya baik, banyak main-mainnya. Berarti tidak aman, tidak amanah. Orang tua kita sudah payah-payah nyari duit untuk kita, ya, untuk beli baju, untuk jajan, untuk apa lagi, banyak sekali untuk kita. Kita hanya satu, disuruh belajar, tetapi sampai di sekolah banyak main-mainnya, ya. Kalau bilang anak yang soleh siap, sudah itu ngulang lagi, ya, tidak soleh lagi. Alhamdulillah. Kalau bilang ayo anak yang soleh siap, bukan itu nak. Soleh tadi yang kita buktikan, kita amalkan. Akhlak itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Maka Pak bilang di kelas, akidah sudah sulit, yang sulit itu mengamalkannya. Teorinya mudah, tinggal ngomong jujur. Jujur adalah berkata dengan sebenarnya, amanah, dapat dipercaya, dapat 100 nilai. Tapi pengamalannya, bisa kita mengamalkannya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah ini yang harus kita pertanyakan. Hai Pak, aku masih kecil, masuk. Justru dari kecil kita mulai. Supaya terbiasa. Lalu yang ketiga, apa lagi Pak sifatnya? Yang ketiga sifat yang dapat kita teladani adalah Rasulullah itu berkata lemah lembut. Tidak kita ngomong kotor, bercarut, panggil Pak, apa Pak? Oh, yang Pak gurunya saya itu. Panggil ibu di rumah, nah, tolong beli gula. Ibu ini nyuruhku baik. Masa ngomong ke orang tua seperti itu? Berkata lemah lembut. Karena Rasulullah itu perkataan lemah lembut, tidak pernah marah. Rasulullah lemah lembut, ya, enak dengar. Panggil oleh ibu sana, ada apa Bu? Linda, apa Bu? Jadi suara kita tuh kita pelankan, lemah lembut, ya, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bercarut, tidak boleh manggil nama orang tua teman kita, apapun urusan kita. Nama orang tua teman kita panggil.
Ada lagi yang kisah yang lucu nih. Ya. Ada nama bapaknya di Asmaul Husna, saling ngolok-ngolok. Ada di Asmaul Husna nama bapaknya. Padahal justru kita bangga nama bapak kita di Asmaul Husna. Inilah yang namanya anak-anak. Mulai dimain-mainkannya, Bu. Nangis. Kenapa nangis? Yang ucap aku, Pak. Nama bapak aku sebut-sebut itu sekian. Syukur nama bapak kita ada di Asmaul Husna. Bangga kita. Tidak boleh kita saling mengganggu teman kita, ngomong kotor, ngomong kencang. Pelan-pelan aja suara. Ya. Itu yang ketiga. Rasulullah itu berkata lemah lembut. Tidak pernah ngomong kasar. Ya. Yang selanjutnya, Rasulullah itu Nabi Muhammad itu pemaaf. Pemaaf. Berapa kali mau dibunuh? Nabi Muhammad itu berapa kali mau dibunuh? Mau disembelih? Mau sholat dilempari batu, kotoran unta. Ada satu cerita, mau dengar? Mau kan? Ya, mau dengar? Nabi Muhammad ini mau sholat ke masjid. Setiap hari dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu. Ya, pokoknya setiap hari diludahi. Pas pada suatu ketika Nabi Muhammad lewat. Kenapa tak dia melempari? Biasa dilempari. Ya, biasa dilempari diludahi. Lalu bertanya Nabi Muhammad, kemana yang garap melempar aku? Wih, saya tahu. Sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ada Muhammad ngomong, syukur. Tak pernah Nabi Muhammad ngomong matilah dalam ucap orang. Tak pernah. Apa yang dilakukan? Balik ke rumah, ngambil ini sesuatu untuk dibawa, dijenguknya. Masya Allah, dijenguknya. Yang melempar tadi dijenguknya. Datang Nabi Muhammad. Ya, Assalamualaikum. Salam. Apa sakit? Apa rasanya kita kalau mencapai orang pas sakit dijenguknya? Malu tak? Malu dia. Nangis. Langsung dia mengucapkan syahadat masuk Islam. Itu pemaaf. Tidak pernah dendam. Tidak pernah dendam. Padahal dia belum minta maaf, tetapi sudah dimaafkan oleh Rasulullah. Ya, tuh Rasulullah pemaaf. Tak tengok kita ni banyak tak mau memaafkan. Tiada maaf bagimu. Sorry ya. Sering itu. Tak maaf yang salah. Kita ada maaf. Tak boleh. Karena Rasulullah mengajarkan pemaaf. Ya, tak boleh dendam. Kita maafkan kawan kita. Dan jangan mengulangi kembali. Ini hari ini minta maaf, besok minta maaf lagi, besok minta maaf lagi. Bukan seperti itu. Itu main-main kali. Kalau udah minta maaf, jangan dilakukan kembali. Ya, bisa ya? Bisa? Jujur, amanah, berkata lemah lembut, pemaaf. Kita ambil mobile karena waktunya terbatas. Yang terakhir, Nabi Muhammad itu penyabar. Apa itu sabar? Tak boleh marah. Paham kan ini? Sering marah tak? Iya. Tak bohong. Kebohongan palsu sama asli ngomong. Ya, penyabar. Nabi Muhammad itu penyabar. Dia tidak mudah emosi. Dia tidak mudah terpancing kemarahannya. Padahal dia sering mau dibunuh, sering mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Waktu nyebarkan Islam, giginya copot. Ya, menyebarkan Islam di Taif. Ya, copot giginya, patah giginya.
juga nunggu perintah. Ya Muhammad, apa perintah? Kalau seandainya gunung ini mau dihancurkan, ditimpakan dengan kaum Taif, saya akan timpakan, kata Jibril. Apa kata Muhammad? Tidak usah. Mereka itu tidak tahu. Sabar sekali orangnya. Ya, sabar sekali. Kita sakit masalah dikit, nak apa kau? Dikit ni masalahnya, langsung nak berlaku, bertindu, bertepuk-tepuk. No, mudah ni atau pancing. Ada orang ngomong kesabarannya setipis tisu. Tahu tisu? Oh, tak boleh. Kita belajar untuk menyelesaikan masalah. Berkata yang malam 4 sama 5 saat. Ada 5 ya. Nah, Pak minta 5 itu kita coba untuk diamalkan. Ya, bisa? Insyaallah ya. Ya, kata tadi mau dapat sapaan dari Rasulullah. Ya, kita harus mencontohi sifat-sifat Rasulullah. Mau nanti ketemu sama Rasulullah. Kalau mau, kita harus ikuti sifat-sifatnya. Kalau kita suka dengan seseorang, biasanya kita nurut. Ya? Kalau kita suka dengan seseorang, kita patuh. Nah, Nabi Muhammad, oi Pak, aku ingin nengok Nabi Muhammad itu termana ya Pak? Oi, mantap, ganteng, akhlaknya mulia. Ya, yang ada 5 ya, jadi itu. Nah, yang terakhir, sebelum Pak lanjut, ya, kita sholawat kembali. Salatullah. Terima kasih. Ya, banyak-banyaklah berselawat ya. Nyanyi boleh, tapi selawat jangan tinggal. Nyanyi sikap bagi dua boleh, tak apa-apa. Tapi selawat jangan tinggal. Ya, supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Karena ini ada banyak yang ngobrol, caknya latangnya tando nih. Latangnya tando. Apa? Hah? Ya, kue. Kalau yang kursi biar lagu sama sih. Ya, apa-apa. Ya. Memang langsung ya, apa-apa. Oke, kita tutup dulu ceramah. Ya, itu ya. Jadi hari ini yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu teladan yang baik untuk kita, uswatun hasanah, agar nanti kita mendapat rahmat dari Allah. Ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Pak sampaikan. Lebih kurang Pak mohon maaf karena hari sudah panas. Ya, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Pak tutup. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi